Sepanjang cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Pertama, saya akan menjelaskan kunci keberhasilan beberapa negara di dunia yang telah berhasil melewati gelombang Omikron. Data menunjukkan bahwa hanya negara dengan masyarakat yang disiplin menjalankan protokol kesehatan, apapun kebijakan yang ditetapkan, yang akhirnya dapat berhasil melewati puncak kasus. Hal ini menunjukkan bahwa apapun variannya, kebijakannya, dan kondisi kasusnya, protokol kesehatan harus selalu diterapkan dengan disiplin. Dilihat melalui kacamata global, saat ini kasus dunia telah menunjukkan tren penurunan sekitar 60% dari puncak gelombang terakhir. Sementara itu, kasus di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga mencapai hampir 200 kali lipat dari titik terendahnya. Sepanjang pandemi, Indonesia selalu mengalami kenaikan kasus di saat kasus dunia sudah menurun melewati puncaknya. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena Indonesia menerapkan kebijakan karantina serta entry dan exit test bagi pelaku perjalanan internasional yang ketat, bahkan sejak terjadinya lonjakan kasus, sehingga Indonesia berhasil menunda importasi kasus lebih lama dibanding negara lainnya. Dalam skala benua, saat ini sebagian besar negara di Eropa telah mengalami penurunan dari puncak kasusnya. Beberapa negara di benua lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Kanada serta Australia, juga telah melewati puncak kasus dan konsisten menurun kasusnya. Salah satu negara yang justru mengalami kenaikan kasus signifikan adalah Denmark. Kemudian di benua Asia, sebagian besar masih menunjukkan tren kenaikan kasus, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Sebagian kecil lainnya telah menunjukkan tren penurunan kasus, di antaranya Jepang dan Filipina. Jika dilihat lebih jauh lagi, negara-negara yang telah melewati puncaknya menunjukkan tren kematian dan perawatan di rumah sakit yang berbeda-beda. Mari bersama kita cermati detail kasus, kematian, dan perawatan rumah sakit di 8 negara meliputi Denmark, Swiss, Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertama, kenaikan kasus yang terjadi di 8 negara ini merupakan rekor tertinggi melebihi puncak kasus COVID-19 sebelumnya. Kisaran naiknya kasus bervariasi antar negara pada rentang 3 sampai dengan 9 kali lipat dari puncak sebelumnya. Sementara Denmark menjadi negara dengan kenaikan tertinggi, yaitu 13 kali lipat dari puncak terakhirnya. Yang kedua adalah kematian yang terjadi pada 6 dari 8 negara cenderung lebih rendah dari kematian pada puncak sebelumnya. Kisaran angka kematian berada pada rentang 50 sampai 80% lebih rendah dibanding puncak terakhir. Sebaliknya, di Denmark, angka kematian sudah setara dengan puncak sebelumnya. Di Amerika Serikat, angka kematian justru lebih tinggi 20% dari puncak terakhirnya. Yang ketiga, 5 dari 8 negara menunjukkan tren perawatan rumah sakit yang lebih rendah dibanding puncak terakhirnya, dengan rentang antara 30 sampai dengan 50%.
Di Prancis, tingkat perawatan justru sudah setara dengan puncak sebelumnya. Di Denmark dan Amerika Serikat, tren perawatan justru mencapai angka tertinggi hingga 2 kali lipat dari puncak terakhirnya. Adanya tren kematian dan perawatan di rumah sakit yang berbeda-beda, meskipun semua negara mengalami kenaikan kasus ini, baik untuk kita kaji lebih mendalam. Berdasarkan konferensi pers yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, protokol kesehatan terbukti secara ilmiah dalam menekan laju penularan. Untuk itu, mari kita pelajari bersama kebijakan protokol kesehatan pada 8 negara tersebut, utamanya kebijakan memakai masker dan larangan berkerumun. Denmark menjadi satu-satunya negara yang masih mengalami kenaikan kasus. Kenaikan kasusnya bahkan tergolong sangat tinggi dibanding negara lainnya, yaitu hingga 13 kali lipat. Angka kematian setara dengan puncak sebelumnya dan perawatan di rumah sakit mencapai rekor tertinggi, yaitu 2 kali lipat puncak sebelumnya. Di antara negara lainnya, situasi di Denmark dapat dikatakan yang paling signifikan peningkatannya. Nyatanya, jika dilihat dari segi kebijakan dan penerapan protokol kesehatan, bahkan Denmark tidak memberlakukan kebijakan wajib masker dan larangan berkerumun. Amerika Serikat memiliki angka kematian yang lebih tinggi 20% dari puncak yang lalu dengan perawatan di rumah sakit yang juga mencapai rekor tertinggi 2 kali lipat puncak sebelumnya. Meskipun demikian, di Amerika Serikat sudah ada kebijakan wajib masker dan larangan berkumpul lebih dari 10 orang. Namun, kebijakan ini tidak dapat terlaksana dengan baik, terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi dan penolakan dari masyarakat, khususnya terkait asas kebebasan. Hal serupa juga terjadi di Prancis. Dengan tren perawatan rumah sakit yang setara dengan puncak sebelumnya, meskipun sudah ada kebijakan wajib masker dan larangan berkumpul lebih dari 100 orang. Serupa dengan Amerika Serikat, di Prancis juga terjadi banyak aksi turun ke jalan dan penolakan penggunaan masker oleh masyarakat. Sementara 5 negara lainnya memiliki kebijakan wajib masker dan larangan berkumpul dan berhasil menekan angka kasus, kematian, dan perawatan di rumah sakit. Kesimpulannya, berkaca dari tidak adanya kebijakan memakai masker di Denmark, kemudian kasus kematian dan perawatan rumah sakitnya meningkat tajam, menunjukkan bahwa kebijakan memang menjadi salah satu faktor penentu dari lonjakan kasus. Namun, apabila terdapat kebijakan namun tidak dijalankan dengan baik seperti di Amerika Serikat dan Prancis, nyatanya sama saja dapat menyebabkan lonjakan kasus, kematian maupun perawatan di rumah sakit. Dengan demikian, faktor kunci keberhasilan pengendalian adalah masyarakat yang dengan kesadaran tinggi menjalankan protokol kesehatan, terlepas dari apapun kebijakan yang ditetapkan. Saya percaya Indonesia dapat segera melewati lonjakan kasus ketiga ini. Kuncinya adalah apabila kebijakan berlapis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang dirancang semata-mata untuk melindungi satu persatu dari kita, dilaksanakan dengan kesadaran tinggi. Kebebasan yang melekat pada setiap kita tidak menjadikan kita bebas menempatkan orang lain pada situasi yang berisiko, hingga mengakibatkan gejala berkepanjangan, bahkan menghilangkan nyawa. Kebebasan juga tidak berarti kita bebas mengacuhkan keselamatan bersama. Ingat, pembatasan aktivitas yang harus diterapkan ketika kasus melonjak tidak hanya merugikan kita sebagai individu, namun juga menimbulkan penurunan ekonomi negara yang tidak sedikit jumlahnya. Selanjutnya saya akan menjabarkan beberapa fakta dan informasi terkini terkait isolasi kasus positif. Kembali saya tekankan bahwa isolasi adalah upaya pemisahan dan pembatasan diri dari kasus positif atau bergejala dari interaksi dengan orang di sekitar. Berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia saat ini, opsi atau pilihan isolasi dibagi menjadi 2, yaitu isolasi di fasilitas terpusat dan secara mandiri atau di rumah. Kasus positif yang wajib menjalankan isolasi di rumah sakit, yaitu yang bergejala berat atau kritis,
dan kasus bergejala sedang atau ringan dengan komorbid atau penyakit penyerta yang kondisinya tidak terkontrol. Khusus bagi kasus positif yang menjalani upaya isolasi mandiri, masyarakat dapat menjalankan isolasi dengan pengobatan mandiri jika mampu atau ditanggung pemerintah melalui telemedicine. Terdapat beberapa hal penting yang harus disampaikan terkait hal ini agar upaya isolasi yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara umum, kasus bergejala atau kontak erat dapat melakukan testing secara mandiri dan jika positif dapat melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan setempat seperti puskesmas. Pengobatan dapat ditebus gratis atau secara mandiri jika mampu. Namun, untuk memudahkan akses, alternatif telemedicine dilakukan oleh pemerintah namun baru mencakup beberapa daerah, diantaranya beberapa wilayah aglomerasi seluruh provinsi di Pulau Jawa Bali, dan masyarakat di beberapa kota besar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saat ini pemerintah berupaya memperluas cakupan telemedicine secara nasional. Terkini, dalam memudahkan aksesabilitas pelayanan kesehatan di komunitas, Kementerian Kesehatan juga telah menerima ajuan layanan telemedicine untuk kasus positif hasil testing rapid antigen selain hasil tes PCR. Lalu beberapa laporan kendala ajuan layanan telemedicine dapat ditangani sesuai dengan kendala yang dihadapi. Yang pertama, apabila sudah terkonfirmasi positif namun tidak kunjung mendapatkan WA konfirmasi dari akun resmi Kemenkes, maka masyarakat wajib memeriksa NIK di laman isoman.kemkes.go.id strip panduan untuk melanjutkan tahapan pengajuan. Yang kedua, apabila NIK tetap tidak terdata, masyarakat harus memperhatikan usia kasus konfirmasi COVID-19 karena batasan minimal usia yang dapat mendapatkan layanan telemedicine ini adalah yang berusia 18 tahun dan testing di fasilitas kesehatan atau lab rujukan Kementerian Kesehatan yang berada di area sasaran layanan atau tempat isolasi. Yang ketiga, masyarakat yang sudah melakukan konsultasi online dan mengajukan tebus obat namun belum mendapatkan obat, diminta untuk tidak khawatir karena Kementerian Kesehatan terus melakukan perbaikan. Pastikan alamat sesuai dan nomor HP yang dicantumkan aktif, sehingga kurir pengantaran bisa menghubungi pasien jika kesulitan mencari alamat. Yang keempat, jika masyarakat di area yang telah mendapatkan layanan telemedicine dan telah memenuhi kriteria tersebut namun tidak kunjung mendapatkan bantuan vitamin dan antivirus, maka segera lakukan pengaduan kepada Halo Kemenkes pada nomor telepon di 1500567 atau SMS ke 0812 815 62620. Jika terjadi perburukan gejala, segera hubungi puskesmas setempat melalui ketua RT atau RW setempat. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 kontak eratnya akan mendapatkan status warna hitam pada aplikasi Peduli Lindungi, sehingga tidak dapat masuk atau beraktivitas di dalam fasilitas publik. Status hitam ini dapat hilang pada kasus positif yang telah melakukan isolasi dan melakukan tes PCR ulang minimal pada H+5 dan H+6 setelah positif berturut-turut dengan hasil negatif atau tanpa tes ulang status hitam otomatis selesai pada H+10. Kita semua berharap kita dapat segera melandaikan tren kenaikan kasus COVID-19 ini, khususnya bagi masyarakat yang sehat, perlu proteksi lebih ketat dan menyeluruh dari segala aspek. Kita tidak bisa mengandalkan satu intervensi saja karena penularan COVID-19 semakin masif dan cepat. Upaya ini juga akan mengurangi beban fasilitas kesehatan maupun kebutuhan pengobatan sehingga semakin terkendali. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah memperbaharui kebijakan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui rilisnya Surat Edaran Satgas nomor 7 tahun 2022. Pokok pembaharuan tersebut diantaranya
memberlakukan karantina 3 hari dengan exit test di hari yang sama untuk pelaku perjalanan yang telah divaksinasi booster. Kemudian menetapkan penambahan daftar pintu masuk perjalanan luar negeri, di mana saat ini terdapat 7 bandara, yaitu Suta, Juanda, Ngurah Rai, Ang Nadiem, Raja Haji Fisabilillah, Samratulangi, Zainuddin Abdul Majid. Sedangkan 5 pelabuhan laut, yaitu Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Nunukan, dan 3 PLBN, yaitu Aruk, Entikong, dan Mota Ain. Sebagai tambahan, khusus untuk pelaku perjalanan luar negeri yang masuk dengan sistem bubble, masuk melalui pintu masuk yang terpusat, yaitu Bandara NTB, untuk mendukung kegiatan besar di Mandalika, Pelabuhan Tanjung Benoa untuk mendukung program travel bubble di Bali, serta Pelabuhan Batam dan Bintan untuk mendukung program travel bubble Indonesia-Singapura. Sebagai tambahan, khusus pelaku perjalanan luar negeri usia kurang atau sama dengan 18 tahun, dengan kebutuhan perlindungan khusus seperti penyandang disabilitas, untuk menyesuaikan durasi karantina sesuai dengan durasi karantina orang tua atau pendamping atau pengasuh perjalanannya. Terakhir, melakukan penyesuaian persyaratan pada pemberian dispensasi bagi WNI keadaan mendesak, yaitu mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal. Nantinya WNI kriteria khusus ini diizinkan untuk tidak melakukan karantina dengan syarat mengajukan dispensasi kepada Satgas dan menunjukkan hasil negatif tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wiku. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertanyaan pertama dari Titin, merdeka.com. ITAGI menyebut ada sekitar 15 juta jiwa di Indonesia masuk kategori kelompok drop out sehingga perlu divaksinasi ulang untuk dosis pertama. Apakah Satgas memiliki data lengkap kelompok ini tersebar di mana saja? Kemudian bagaimana pemerintah merespons laporan ITAGI ini? Terima kasih. Terima kasih merdeka.com. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 5 juta orang di Jawa Barat belum mendapatkan dosis kedua setelah divaksinasi pertama dengan rentang waktu 1 sampai dengan 5 bulan. Secara nasional jumlahnya sebanyak 20 juta orang dan 4 daerah lain sebagai penyumbang terbanyak untuk jumlah orang yang belum mendapatkan vaksin lengkap, diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Dengan kondisi ini, pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat untuk segera melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan terbuka pada saran beberapa ahli termasuk dari ITAGI. Untuk itu, upaya ini dirangkum oleh pemerintah melalui surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR 0206/2/921 tahun 2022 tentang pemberian vaksinasi COVID-19. Sehingga dimohon kepada seluruh kepala dinas kesehatan seluruh provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk serius melakukan arahan pemerintah pusat, diantaranya segera melakukan vaksin dosis kedua bagi sasaran yang mengalami dropout dalam waktu kurang atau sama dengan 6 bulan dengan platform yang menyesuaikan ketersediaan di masing-masing daerah. Kemudian melakukan pengulangan vaksinasi primer bagi sasaran yang mengalami dropout dalam waktu lebih dari 6 bulan dan dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula. Lalu untuk kedua, upaya ini wajib memprioritaskan penggunaan platform jenis vaksin dengan memperhatikan masa kadaluarsa serta stoknya, khususnya jenis vaksin yang hanya diberikan pada populasi khusus karena jumlahnya terbatas. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat ikut berpartisipasi dan pihak media untuk membantu menggencarkan program ini. Terima kasih. Pertanyaan terakhir masih dari merdeka.com. Lebih dari 1.090 pasien COVID-19 meninggal dunia selama badai Omikron. Apakah ribuan pasien ini meninggal di rumah sakit, rumah, atau tempat lain? Mohon penjelasan lengkap beserta datanya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 13 Februari 2022, total kumulatif pasien yang dirawat di rumah sakit sebesar 74.838 pasien, di mana 71%-nya asimptomatik atau tidak bergejala dan bergejala ringan. Terlebih pula, data lain dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan penyumbang angka kematian cenderung berasal dari golongan lanjut usia, yaitu ada 49%, komorbid 48%, dan orang yang belum atau tidak dapat divaksin lengkap, yaitu 68%. Dalam kaitannya dengan peraturan isolasi mandiri yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Kesehatan, orang-orang dengan kondisi yang demikian dinilai tidak layak melakukan isolasi mandiri, sehingga kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit atau fasilitas isolasi terpusat lebih besar. Kembali saya ingatkan, tiap kasus positif harus melakukan isolasi secara dini agar tidak menularkan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk mematuhi anjuran isolasi, termasuk prosedurnya, sesuai dengan kondisinya untuk menekan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan sekaligus mencegah timbulnya kasus baru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.